Halo Mas Yadi, selamat pagi waktu Jakarta. Di sana jam berapa Mas? Halo, selamat pagi. Sekarang jam 3 pagi di 3 sini. pagi ya. Oke, berarti ini Mhm. waktu-waktu sahur lah ya di sana ya? Iya, ini lagi sahur, tapi saya udah kok sahurnya. Udah ya. Waduh, makasih sebelumnya meluangkan Mhm. waktu untuk ngobrol-ngobrol di tengah waktu sahur nih. Mas Yadi, kabarnya Swedia ini salah Mhm. satu negara yang puasanya durasinya terlama. Betul begitu? Iya, di sini puasa, 18 jam kita. Oh luar Jadi imsaknya tuh jam 3:15 pagi, kemudian buka puasa jam 10 malam. Oh sorry, jam 9 malam. imsak jam 3, buka puasa jam 9 malam ya? Berarti Iya, waktu luangnya juga nggak terlalu banyak ya kalau aktivitas sehari-hari. Tapi kan ini juga lagi kita mengingat lagi pandemi corona juga di Swedia. Nah, kalau di Swedia sendiri mhm. sekarang seperti apa, Mas? Bisa diceritakan nggak keadaannya, suasananya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 di bulan Ramadan di sana suka dukanya seperti apa sih? Kalau, kegiatan sehari-hari masyarakat Swedia di sini, sebetulnya nggak banyak berubah. Kalau hubungannya dengan bulan puasa, karena, kebetulan kan memang bukan, masyarakat mayoritasnya bukan muslim, jadi Mhm. aktivitasnya seperti biasa. Eee, Hubungannya dengan, waktu pandemik ini memang, eee, dari pemerintah sendiri tidak ada lockdown, eee, Oke. hanya memang ada larangan untuk, berkumpul bagi lebih dari 50 orang dari pemerintah Swedia. Jadi, sebetulnya kegiatan berlangsung seperti biasa. Cuma kalau saya perhatikan contohnya di supermarket atau di bank gitu, orang antri sudah ada, physical distancing-nya, mereka sudah ada jaga jarak gitu. Kira-kira kayak gitu, Mas. Mhm. Tidak terlalu berubah dari normal, tapi tetap ada kesadaran dari masyarakatnya ya untuk physical distancing dan lain-lain. Terus kalau untuk perkuliahan Mas Yadi sendiri ini tetap berjalan seperti biasa atau kemudian dilakukan secara virtual seperti itu, Mas? Kalau untuk perkuliahan juga untuk semua pelajar di sini, sudah berubah menjadi online. Jadi, kegiatan belajar mengajar juga kegiatan, ujian sudah berubah menjadi online itu sejak bulan Maret, eee, ya sejak bulan Maret sih. Mhm. Mas Yadi, kalau yang, apa namanya, tadi disebutkan berarti tidak terlalu berubah, tidak terlalu banyak juga yang ditutup. Untuk mencari makan sendiri bagaimana di sana? Nggak susah berarti ya? Nggak susah, dan juga kalau saya belanja kebutuhan bahan pokok begitu ke supermarket itu, stok tetap ada seperti biasa. Jadi biasanya saya belanja kebutuhan untuk makanan, seminggu sekali, biasanya di akhir pekan, di Sabtu atau Minggu. Nah itu, orang-orang juga, ada di supermarket, seperti biasa, kemudian baik itu supermarket yang, lokal ataupun yang khusus menyediakan bahan-bahan, untuk, seperti kita kaum muslim bahan-bahan yang halal, gitu. Mhm. Mas, kabarnya karena ada pandemi ini juga salah satu festival perayaan pergantian musim yang namanya Valborg itu juga nggak digelar gitu ya tahun ini ya? Iya, jadi, Valborg ini, tradisi masyarakat Swedia Mhm. untuk merayakan pergantian dari musim dingin ke musim semi, itu dirayakannya di tanggal 30 April. Nah, di tradisi Valborg ini orang-orang biasanya berkumpul di public space, di open space seperti taman, kemudian mereka membuat api unggun dan berkeliling di sekitar api unggun itu, bersama dengan teman-teman sambil bercengkrama, kadang-kadang ada yang nyanyi. Kemudian dirayakannya itu, semalam suntuk, gitu. Nah, tahun ini karena adanya larangan dari pemerintah Swedia tadi, jadi kegiatan berkumpul seperti ini walaupun ini tradisi mereka ini, jadi ditiadakan, dan masyarakat Swedia juga mereka sadar walaupun ini tradisi mereka, tapi untuk kepentingan, kesehatan karena ada pandemi ini mereka tidak merayakan, untuk tahun ini. Mhm, betul. Mungkin juga untuk ini ya mengantisipasi penyebaran COVID-nya sendiri ya, karena di Swedia juga kan, banyak gitu kan kasusnya Mas ya? Iya, iya, di Swedia kemarin sih sempat saya cek itu yang terinfeksi sekitar 21.000 orang. Terinfeksi ya. Kemudian Mas Yadi Mhm. ini tinggal di, bukan di pusat kota atau di ibu kota ya berarti ya?
Bukan, kota tempat saya tinggal ini namanya Västerås, itu Mhm, lokasinya, sekitar 90 kilometer di sebelah barat dari, ibu kota Stockholm, mhm. gitu. Nah, saya ini memang kota kecil, nggak terlalu ramai seperti Stockholm, dan ciri khas kota ini memang di Västerås ini banyak pusat industri yang, cukup terkenal di Swedia. Beberapa pabrik, berskala internasional itu ada di kota ini, dan memang, eee, tujuan awalnya saya tinggal di Västerås ini karena saya memilih jurusan sekolah saya yang, sesuai dengan, karena banyak industri-industri tadi di sini. Ah, oke, berarti kota industri semacam itu ya. Kalau untuk pabrik-pabriknya sendiri di sana tetap buka atau tutup kemudian karena ada pandemi ini? Pabrik-pabrik, tutup. Itu, ada pengalaman kawan saya yang bekerja di salah satu perusahaan di sini, dia dirumahkan juga, bekerjanya dari rumah, work from home gitu. Oke, kalau geliat bisnisnya sendiri Mas, di kota yang Mas Yadi tinggal di Westeros, seperti apa? Mhm. Apakah bisnis-bisnis kayak UMKM di sana, restoran-restoran yang, kecil menengah begitu, itu masih buka semua? Masih buka, restoran masih buka, saya kadang kalau sambil belanja ke supermarket gitu, melihat restoran masih buka, kemudian orang-orang, makan seperti biasa, tapi memang saya lihat, antrian mereka itu kalau masuk restoran ada jaraknya, mereka jaga jarak, ada antrian sendiri gitu. Kemudian, apa, restoran cepat saji juga Mhm. tetap aja rame gitu. Mas Yadi sendiri ini pengalaman untuk berpuasa di Swedia pengalaman, tahun ke berapa? Sudah pernah tahun sebelumnya? Tahun lalu udah sempet sih. Oh, udah sempet ya. Nah, Mas, Mhm. apa namanya, kalau kalau pengalaman Mas Yadi di sana, bagaimana kemudian komunitas muslim menyikapi Ramadan di tengah pandemi di tahun ini? Kan ini beda banget ya. Maksudnya di Indonesia juga beda banget, Mhm. apalagi di Swedia gitu kan, bukan di ibu kota pula gitu kan. Bagaimana komunitas Iya. muslim di tempat Mas Yadi saat ini tinggal? Apakah interaksinya kemudian diubah secara virtual atau memang tidak ada sama sekali misalnya? Komunitas muslimnya, terutama di Masjid Västerås tempat saya biasa beribadah di sana, itu sejak bulan Maret itu sudah tidak ada sholat Jumat, gitu. Jadi memang mengikuti anjuran dari pemerintah, ada pembatasan tadi, dan ceramah sholat Jumatnya itu dirubah menjadi virtual, gitu. Kemudian juga, tradisi di bulan Ramadan biasanya kalau berbuka puasa itu ada iftar bersama, Mhm. kemudian, sholat, dan setelah sholat maghrib, kemudian, dilanjutkan dengan makan malam bersama, kemudian setelah itu, sholat isya. Dan juga untuk beberapa kaum muslim yang, eee, ibaratnya kampung asalnya itu nggak jauh dari Swedia seperti Denmark, mereka biasanya, pas, Idul Fitri pulang seperti kita mudik begitu. Mhm. Nah, tapi tahun ini, kebiasaan seperti tadi, iftar bersama, kemudian sholat tarawih bersama itu tidak ada. Dan juga kebiasaan mudik juga saya dapat kabar dari kawan saya yang dari komunitas muslim, dia juga tidak mudik untuk tahun ini, Ya seperti itu. Di Indonesia juga mudik sekarang diimbau betul untuk tidak dilakukan sih, Mas Yadi. Nah, Mas Yadi, kalau, Mhm. berbicara tadi kan ada iftar bareng tuh, kita juga penasaran begitu. Kalau di sana kangen-kangen Mhm. takjil untuk di Indonesia kayak kolak pisang, kolang-kaling, di sana gimana cara ngobatin rasa kangen itu? Takjil, kemudian makanan-makanan yang biasa dimakan di Indonesia? Kalau untuk, tahun sebelumnya sih kan memang, kalau ada buka puasa bersama atau misalnya kumpul dengan sesama WNI di sini, sesama pelajar begitu, pasti masakannya masakan Indonesia. Itu di situ kita bisa mengobati rasa kangen sama masakan Indonesia. Nah, cuma kalau tahun ini kan memang tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi, sebetulnya ada satu hal yang menarik untuk saya soal makanan di sini. Eee, Ternyata bakso itu salah satu makanan khas orang Swedia dan itu dijual di setiap supermarket yang ada di sini. Jadi, Oke. saya kalau belanja mingguan itu pasti beli bakso, kemudian biasanya sih saya masak pasti. Kalau saya masak apa itu, saya kasih bakso dan ya itulah di situ sedikit mengobati rasa kangen sama makanan Indonesia. Bakso ya? Mhm, Oke, Mas, kalau, ini untuk terakhir deh, Mas Yadi, di sana mhm. kalau tahun lalu, bagaimana kemudian? Apa biasanya tradisi
Idul Fitri ini dilakukan? Karena kan tadi kan disebutkan juga kalau lagi ngumpul biasanya teman-teman saudara-saudara warga negara Indonesia di sana kan buat makanan muslim ketika silaturahmi. Tapi kan tahun ini mungkin agak sedikit berbeda. Seperti apa rencana Idul Fitri di sana dan bagaimana sih kemudian biasanya merayakan Idul Fitri di Swedia itu? Untuk kalau tahun sebelum-sebelumnya sih biasanya ada waktu Idul Fitri ada sholat Id, kemudian ada halal bihal ya. Tapi kalau untuk tahun ini karena kondisi seperti ini, tidak ada berkumpul massa, kemungkinan sih akan ada, eee, secara virtual mungkin seperti itu. Oh, Tapi coba kita lihat deh seperti apa kondisinya, nah di akhir Idul Fitri, di akhir, bulan puasa sekarang ini. sambil menunggu perkembangannya juga ya, tetap menunggu dan kita harapkan juga tetap sehat Mas Yadi di sana. Semoga bulan puasa Iya, tahun ini juga makasih. menjadi berkah. Kemudian salam untuk Sama-sama. saudara-saudara warga negara Indonesia di sana. Terima kasih sekali lagi Mas Yadi.